Bab 1726, Rencana Awal. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Apa lagi? Chen Xuan bertanya dengan bingung. Xia Ruofei berkata, semua pekerjaan kami sekarang disiapkan berdasarkan premis bahwa penilaian telah ditetapkan, yaitu, setiap rangkaian pola floating point mewakili karakter Tiongkok, bukan? Tentu saja, kata Chen Xuan. Jika premis ini tidak ditetapkan, maka pekerjaan yang kita lakukan sekarang akan sia-sia, kata Xia Ruofei. Chen Xuan berkata dengan acuh tak acuh, token yang misterius, adalah normal untuk membuat beberapa jalan memutar selama proses cracking, dan apakah itu tidak berguna atau tidak, Anda harus mencobanya sebelum Anda menyadarinya. Chen Xuan tidak terlalu khawatir membuang-buang waktu beberapa hari, bahkan jika dia telah mendedikasikan banyak pengetahuan profesional dan mencurahkan banyak upaya untuk rencana ini, dia tetap tidak merasakan apa-apa, bahkan jika gagal, setidaknya dia telah mengesampingkan kesalahan, garis. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ya, jangan pertimbangkan kemungkinan ini. Mari kita kembali ke apa yang baru saja saya katakan. Saudara Chen pernah berpikir bahwa jika premis kita benar, maka isi dari pola floating point ini, apa kemungkinan besarnya? Chen Xuan merenung sejenak dan berkata, ini benar-benar tidak mudah untuk dinilai, tapi menurut saya ini mungkin sebuah latihan. Ini bukan kata-kata yang tidak berarti. Jika demikian, mengapa repot-repot menggunakan ini? Apakah cara-caranya tercatat di token? Xia Ruofei tidak berpikir demikian. Alasannya sangat sederhana. Orang awam Yuntai memberitahunya bahwa pola floating point ini berubah setiap 50 tahun atau lebih. Kalau ini latihan, isinya harus diperbaiki. Bagaimana hal itu bisa berubah secara berkala? Namun, hal ini tidak mempengaruhi keputusan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, baik itu latihan atau konten lainnya, kami menggunakan metode yang lengkap untuk memecahkannya. Terlalu sedikit sampel merupakan masalah. Ada kombinasi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana superkomputer bisa menghilangkan hal-hal yang sama sekali mustahil? Bagaimana dengan kemungkinan kombinasinya? Bagaimana cara menyaring kombinasi yang paling mungkin di antara kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya ini dan mengaturnya secara berurutan? Sebelum Chen Xuan dapat menjawab, Xia Ruofei melanjutkan, kami tidak dapat mengontrol jumlah sampel, hanya satu salinan, jadi kami hanya dapat menemukan jauh dari kemampuan algoritma untuk menilai. Token ini sudah sangat tua, jadi saya perlu menemukan sebanyak mungkin. Banyak sampel Tiongkok kuno, tata bahasa Tiongkok kuno, dan materi lainnya membentuk database. Chen Xuanbing dan yang lainnya tidak mengetahui usia spesifik dari token ini. Tentu saja, Xia Ruofei tidak tahu, tetapi dia tahu setidaknya satu hal, yaitu token itu sudah ada 2 atau 3.000 tahun yang lalu, jadi ketika dia pergi mencari sampel bahan Tiongkok kuno, tujuan dan fokusnya bisa menjadi lebih jelas. Chen Xuan mengangguk dan berkata, itu benar. Namun algoritma penilaian ini tidak mudah untuk ditulis. Apakah ini terlalu mudah? Bukankah ini menantang? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, saya akan meluangkan waktu sore ini untuk memilah kerangkanya terlebih dahulu. Mulai besok, saya akan mulai meningkatkan database Tiongkok kuno dan memajukan pekerjaan ini. Menurutku tidak apa-apa. Chen Xuan mengangguk dan berkata, terima kasih Saudara Xia, saya pertama-tama lihat kode yang dikirimkan bos kepada saya. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, ya, ayo lakukan semuanya. Xia Ruofei dan Chen Xuan sama-sama mengeluarkan laptop mereka dari ruang penyimpanan dan duduk di ruang tamu villa ini untuk sibuk. Suatu sore berlalu dengan tergesa-gesa. Di malam hari, teman-teman Xia Ruofei di ibu kota semuanya datang ke klub Taoyuan. Zhao Yongjun memimpin untuk membentuk sebuah permainan. Bagaimanapun, semua orang berkumpul lagi dan tentu saja mereka harus minum dan mengobrol. Xia Ruofei membawa Song Weiling Kingsway ke biro anggur. Adapun Museng dan Chen Xuan, mereka tidak tertarik dengan tempat yang bising seperti itu, dan mereka semua tinggal di villa di atas mata. Museng dan yang lainnya secara alami berlatih sesegera mungkin, tetapi Chen Xuan masih berkeliaran di dunia kodenya. Sebenarnya Wang Qi dan rombongan juga berada di clubhouse, namun di kotak lain, didampingi oleh pengurus clubhouse. Xia Ruofei juga meluangkan waktu untuk mengajak Song Weiling Kingsway bersulang untuk anggur.
Medan perang utamanya masih berada di pihak Zhao Yongjun. Tentu saja, dalam hal minum, dia benar-benar tak tertandingi di dalam kotak ini. Semua orang sudah lama berhenti mencoba membuat Xia Ruofei mabuk. Alasan utamanya adalah karena kedua bersaudara itu bahagia bersama, jadi mereka minum beberapa gelas lagi. Kecuali Zhao Yongjun, dia harus mengurus semuanya, dan dia agak terkendali. Semua orang mabuk. Song Rui minum dulu. Jika bukan karena Xia Ruofei yang membantunya, dia akan menyelinap ke bawah meja. Setelah minum selama 3 putaran, seorang staf klub masuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Zhao Yongjun. Zhao Yongjun sedikit mengangguk. Kemudian, Zhao Yongjun berkata kepada Xia Ruofei, "Ruofei, Akademisi Wang dan yang lainnya siap untuk kembali, ayo pergi dan memberikannya bersama." Oke, Xia Ruofei segera berdiri setelah mendengar ini, dan keluar dari kotak bersama Zhao Yongjun. Wang Qi dan rombongannya juga keluar dari kotak lain tidak jauh dari situ sambil membawa sedikit anggur. Mereka menikmati perlakuan dari para VIP top di klub Taoyuan sore ini, dan semua layanan gratis. Di malam hari, mereka mencicipi hidangan terbaik yang biasanya tidak tersedia. Selain itu, pertemuan pertukaran hari ini berlangsung dengan sangat lancar. Oleh karena itu, semua ahli yang sudah cukup makan dan minum merasa sangat puas. Akademisi Wang, Profesor Guo, Profesor Li, Dr. Feng, apakah semuanya enak dimakan? Zhao Yongjun tersenyum dan bertanya. Wang Qi tersenyum dan mengangguk dan berkata, saya sudah cukup makan dan minum. Tuan Zhao, keramah tamahan Anda sangat antusias. Terima kasih, kamu sopan. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, jika Fei mengaku, tentu saja kami tidak berani mengabaikannya. Saya khawatir keramah tamahannya akan buruk. Wang Qi memandang Xia Ruofei sambil berpikir, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Xia, saya menemukan bahwa Anda juga sangat ahli di bidang ilmu komputer. Mengapa Anda akhirnya berbisnis daripada melakukan penelitian ilmiah? Nada suara Wang Qi agak menyesal, dan dia jelas merasa bahwa Xia Ruofei menyia-nyiakan bakat akademisnya dalam berbisnis. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya, apakah itu berbisnis atau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan komputer, itu murni hobi pribadi, mari kita mainkan sesekali. Feng Xiaoyi di belakang Wang Qi terdiam beberapa saat. Pemenang dalam hidup seperti itu sungguh menjengkelkan. Anda dapat berperan sebagai perusahaan dengan nilai pasar beberapa miliar. Anda masih bisa memiliki level tinggi di bidang aplikasi superkomputer, mari kita mahasiswa doktoral yang terpaksa merasa malu. Saat ini, mereka mengirim Wang Qi kembali ke mobil dan pergi. Masih ada 3 mobil. Ada sekitar 20 mobil niaga jenis ini yang dipesan oleh Taoyuan Club. Mereka disediakan khusus untuk beberapa tamu penting. Tentu saja, mereka tidak akan menghemat sumber daya, hanya mengirim mobil ke ahlinya, dan kemudian berbagai jalan memutar. Saat ini, Zhao Yongjun mengambil 4 amplop dari staf di sekitarnya, dan menyerahkannya kepada Wang Qi dan yang lainnya. Bahkan pelayan Wang Qi, Dr. Feng Xiaoyi, juga ikut ambil bagian. Tuan Zhao, ini. Wang Qi mengambil amplop itu dengan ragu-ragu dan bertanya, apakah ini tidak terlalu bagus? Zhao Yongjun tersenyum dan berkata, Ruofei adalah saudara baik saya. Beberapa ahli dan profesor telah banyak membantu saya kali ini. Sebagai kakak laki-laki, saya harus menunjukkan isi hati saya. Akademisi Wang dan beberapa ahli, ini sedikit dari saya arti pribadi, kamu tidak perlu menolak, terimalah. Wang Qi merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Terima kasih Tuan Zhao. Para ahli dan profesor seperti Wang Qi dan lainnya pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pertukaran dan seminar atau memberikan ceramah. Penyelenggara biasanya membayar. Mereka tidak memungut biaya untuk kunjungan ke klub Taoyuan ini. Zhao Yongjun, sebagai perwakilan penyelenggara, memberi mereka sejumlah biaya pengangkutan dan biaya terima kasih. Itu masuk akal, jadi Wang Qi dan yang lainnya menerimanya tanpa tekanan psikologis apapun. Kamu terlalu sopan. Akademisi Wang, silakan masuk ke mobil. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum. Mobil pertama secara alami dikirim ke Wang Qi dan Feng Xiaoyi, dan kemudian Guo Qian dan Li Yufu berada di 2 mobil berikutnya. Xia Ruofei berdiri di samping Zhao Yongjun, tersenyum dan melambaikan tangan ke mobil. Setelah mengusir para ahli dan profesor, Xia Ruofei berkata, Saudara Zhao,
terima kasih. Saudaraku, segala sesuatunya secara alami harus lebih indah. Zhao Yongjun berkata dengan acuh. Kamu tidak memahami hal-hal yang datang dan pergi ini. Tentu saja, saudaraku akan mengurusnya untukmu. Para profesor tua ini mengira kamu tidak memahami dunia. Saudara Zhao sangat bijaksana. Xia Ruofei tersenyum, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa standar biaya pengangkutan yang Anda persiapkan untuk mereka? Zhao Yongjun tertawa dan berkata, kamu tidak peduli tentang itu, mereka pasti akan sangat puas. Di mobil bisnis Mercedes-Benz di Klub Taoyuan, Feng Xiaoyi memegang amplop tipis itu, sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit penasaran. Dia tidak menyangka akan keluar bersama instrukturnya. Dia tidak melakukan banyak pekerjaan dengan mudah, tetapi dia tidak hanya menikmati layanan dari clubhouse papan atas, tetapi dia juga mendapat bagian dari biaya kuda dan kudanya sebelum pergi. Dia melihat Wang Qi bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka amplop itu dengan lembut dan mengeluarkan isinya untuk dilihat. Tidak masalah sama sekali, Feng Xiaoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian segera menutup mulutnya. Tapi Wang Qi sudah mendengarnya. Dia membuka matanya, menoleh dan sedikit mengernyit, menatap Feng Xiaoyi, dan bertanya dengan lemah, ada apa? Wang Qi berkata dalam hatinya, Xiao Feng ini masih terlalu keriting, tidak stabil sama sekali, dan dia harus terus-menerus memukul di masa depan. Feng Xiaoyi tergagap dan berkata, Guru, biaya kereta dan kuda yang diberikan Tuan Zhao kepada kami terlalu sedikit. Ada apa? Wang Qi bertanya dengan tidak sabar, katakan saja apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan. Wang Qi merasa Feng Xiaoyi masih belum banyak melihat dunia. Anak ini diambil dari masa kecil. Meski kemampuan akademisnya bagus, namun visinya jelas tidak terlalu luas. Bahkan jika tarif yang dibayarkan oleh klub Taoyuan sedikit lebih mahal dari pertemuan biasa, itu tidak terlalu menakutkan. Feng Xiaoyi berkata, sebaiknya kamu melihatnya sendiri. Wang Qi baru saja membuka amplopnya sendiri dengan bingung, dan setelah melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas dingin setelah memfitnah Feng Xiaoyi barusan. Di dalam amplopnya ada sebuah kartu tipis, namun kartu ini bukanlah kartu tabungan bank, melainkan kartu konsumsi untuk klub Taoyuan. Nilai nominalnya adalah 30.000 yuan. Petunjuk di belakang kartu sangat jelas ini bukan kartu keanggotaan informal klub Taoyuan, ini hanya kartu nilai tersimpan, tetapi bila ada saldo di kartu, Anda dapat menggunakan kartu ini untuk menikmati berbagai layanan di klub Taoyuan. Setelah saldo habis, kartu dikembalikan. Selain itu, kartu dengan nilai tersimpan juga dinilai. Kartu dengan nilai tersimpan yang dikirim oleh Zhao Yongjun secara alami memiliki kualitas yang tidak rendah. Dengan kartu ini, mereka dapat menikmati perlakuan yang sama seperti anggota kartu emas. Anggota kartu emas adalah anggota tingkat kedua. Sebagian besar fasilitas dan layanan klub Taoyuan terbuka untuk anggota kartu emas. Biaya ride-hailing jauh lebih menggiurkan dibandingkan pertemuan biasa, dan bisa dikatakan tidak besaran sama sekali. Saat ini, Wang Qi dan yang lainnya baru saja menikmati pemandian air panas, catering, dan layanan lainnya dari klub Taoyuan secara gratis, jadi mereka juga mengetahui tentang harga layanan dari klub Taoyuan. Tentu saja harganya jauh lebih mahal daripada di luar, dan tentu saja kualitasnya jauh lebih tinggi. Begitulah, 30.000 yuan sudah cukup bagi mereka untuk mengajak teman bermain dengan sangat cerdas. Jika hanya datang sendiri, tidak masalah menghemat sedikit penggunaan 3 atau 4 kali. Wang Qi melihat sekilas kartu di tangan Feng Xiaoyi, yang juga bernilai 30.000 yuan. Tampaknya Zhao Yongjun tidak membedakan identitas mereka semua membagikan kartu yang sama tanpa diskriminasi. Tak perlu dikatakan lagi, Guo Qian dan Li Yufu mendapat kartu nilai tersimpan yang sama. Ini saja merupakan pengeluaran sebesar 120.000 yuan. Selain berbagai biaya pertemuan pertukaran hari ini, Wang Qi sudah melupakannya. 2 kali makan saja bernilai puluhan ribu, dan ada pemandian air panas, sauna, kebugaran, setiap item memiliki label harga yang sangat tinggi. Wang Qi hanya bisa menghela nafas secara diam-diam, ini benar-benar masalah besar. Tentu saja, dari aspek ini, Wang Qi juga dapat melihat status Xia Ruofei di benak Zhao Yongjun dan orang lain.
Hal ini bukan lagi menjadi pertimbangan umum, dapat dikatakan sudah mempertimbangkan segalanya dan sangat layak. Feng Xiaoyi bertanya dengan hati-hati, "Guru, apakah ini agak terlalu mahal? Saya tidak berani memintanya, Anda harus mengambilnya." Feng Xiaoyi datang ke sini hari ini untuk melakukan berbagai tugas untuk Wang Qi. Dia bahkan tidak bisa melakukan intervensi selama pertukaran dan diskusi. Dia memainkan kecap dengan sangat teliti, jadi dia datang ke sini untuk mencampur adukkan, dan dia benar-benar memberinya selembar 30.000 yuan. Kartu nilai tersimpan itu tiba-tiba terasa sedikit panas baginya. Wang Qi berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Tuan Zhao memberikannya kepadamu, terima saja, apa yang perlu dikhawatirkan?" "Saya tidak melakukan apapun," kata Feng Xiaoyi. Tuan Zhao mungkin tidak peduli dengan hal ini, orang-orang memikirkan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Wang Qi berkata, "Xiaoyi, simpan saja. Bukankah kamu baru-baru ini membicarakan tentang pacar? Bawa dia ke sini di akhir pekan. Lingkungan di sini juga cukup bagus." Feng Xiaoyi tentu saja sangat menginginkan kartu nilai tersimpan ini, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman karena dia merasa tidak ada manfaatnya. Sekarang Wang Qi berkata demikian, Feng Xiaoyi tidak lagi merasa khawatir. Dia berkata dengan hati-hati, "Kalau begitu, terima kasih guru." Wang Qi tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Ini dari Tuan Zhao. Jika Anda ingin berterima kasih kepada Tuan Zhao, terima kasih kepada Tuan Xia. Mereka mencari wajahmu guru, saya ingin mengucapkan terima kasih guru." Feng Xiaoyi berkata sambil tersenyum. Meski mendapat gelar Ph.D., bukan berarti ia adalah seorang nerd yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Orang bodoh, setinggi apapun tingkat akademisnya, tidak bisa diterima menjadi murid oleh seorang akademisi. Wang Qi tertawa dan berkata, "Nak, tapi ngomong-ngomong terima kasih, aku benar-benar harus menelepon." Setelah berbicara, Wang Qi mengeluarkan ponselnya dan segera menemukan nomor telepon Xia Ruofei. Selama diskusi, Xia Ruofei dan Wang Qi bertukar nomor ponsel, dan keduanya juga saling menambahkan WeChat. Ketika Wang Qi menelepon, Xia Ruofei masih berkelahi di meja anggur. Dia melirik ide penelepon dan melihat bahwa Wang Qi lah yang menelepon. Dia tidak ingin mengganggu minat saudara-saudaranya untuk minum, jadi dia berbicara dengan Zhao Yongjun di sebelahnya, dan kemudian berdiri di luar kotak untuk menjawab telepon. "Akademisi Wang, apakah kamu akan pulang secepat ini?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Masih di jalan," Wang Qi berkata sambil tersenyum, "aku baru saja melihat hadiah yang disiapkan oleh Tuan Zhao untuk kita. Ini agak berat, membuat Xiao Feng kita takut." "Haha, kakak Zhao hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hadiahnya bukan tentang beratnya, tapi tentang hati dan ketulusan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Beritahu dokter Feng, Anda dapat menerimanya dengan tenang. Tidak ada yang tidak pantas." Xia Ruofei tidak tahu hadiah apa yang telah disiapkan Zhao Yongjun untuk beberapa ahli mereka, tetapi karena Wang Qi secara pribadi menelepon, itu berarti hadiah ini pasti lebih mahal. Tapi dia juga tidak berencana untuk bertanya dengan jelas, kakaknya seharusnya memahaminya saja di dalam hatinya. Terlebih lagi, betapapun berharganya itu, pada level Xia Ruofei dan Zhao Yongjun, sebenarnya itu bukan apa-apa. "Saya masih harus berterima kasih." Wang Qi berkata, "Anda tidak hanya memberi kami platform untuk pertukaran akademis, tetapi juga mengizinkan kami para guru dan bandar taruhan menikmati layanan dari klub terkemuka. Setelah itu, Tuan Zhao memberikannya sebagai hadiah. Hadiah yang berharga, ini semua diberikan oleh Tuan Xia." Tentu saja, Wang Qi bukanlah seorang kutu buku yang bertele-tele, jadi dia tahu betul bahwa kepala sekolah yang harus diberi ucapan terima kasih pastilah Xia Ruofei, jadi dia langsung menelepon Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Akademisi Wang, Anda serius, dan kami harus mengucapkan terima kasih. Pertukaran ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan Chen Xuan, dan ini sangat membantu kami. Sebenarnya pertukaran antara saya dengan Profesor Guo dan Profesor Li juga sangat menginspirasi kami. Tabrakan tersebut telah menghasilkan banyak inspirasi baru. Jadi mari kita saling berterima kasih." Wang Qi berkata sambil tersenyum. "Tidak berani," kata Xia Ruofei. Wang Qi berkata, "Tuan Xia, Anda memimpin pertemuan pertukaran seperti itu.
Apakah Anda ingin melakukan sesuatu di bidang aplikasi superkomputer? Ada rencana dalam hal ini, tapi idenya belum matang, kata Xia Ruofei. Tentu saja materi token tersebut tidak dapat diketahui oleh orang-orang di dunia, sehingga ia hanya dapat bersifat samar-samar. Setelah bertahun-tahun bekerja di bidang akademis, Wang Qi secara alami mengetahui pentingnya kerahasiaan, jadi dia tidak memecahkan masalah dan menanyakan pertanyaan itu sampai akhir. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, jika ada pertanyaan selanjutnya, Tuan Xia dapat berbicara dengan saya kapan saja. Mari kita diskusikan bersama. Selain itu, jika saya perlu mengoordinasikan beberapa superkomputer, saya seharusnya bisa membantu sedikit juga. Mata Xia Ruofei berbinar saat mendengar ini. Dia ingin menemukan seseorang melalui Song Lao untuk mengoordinasikan superkomputer untuk mereka gunakan, tetapi meminta Song Lao untuk membantu dalam hal ini benar-benar sedikit mematikan. Itu adalah palu godam. Wang Qi kebetulan adalah orang yang hebat di lapangan, dan dia juga seorang akademisi. Dia adalah anggota dari berbagai komite. Banyak orang menilai gelar dan penghargaan. Wang Qi mempunyai pendapat yang bagus. Jadi dia maju untuk berkoordinasi. Pada dasarnya tidak akan ada masalah. Yang lebih penting lagi, superkomputer sangat sibuk sepanjang waktu. Saat ingin menempati komputer, mereka hanya bisa melihat jahitannya saja. Jika itu Song Lao, orang harus meluangkan waktu tidak peduli betapa sulitnya. Mungkin itu akan menunda beberapa hal penting. Kemajuan proyek penelitian ilmiah. Ketika Wang Qi maju, dia secara alami akan mengevaluasinya dari sudut pandang profesional, mengalokasikan waktu secara ilmiah, dan mencoba mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Xia Ruofei berkata dengan gembira, bagus sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, Akademisi Wang. Wang Qi berkata sambil tersenyum, telepon saja aku saat kamu membutuhkannya. Ini bantuan kecil, aku masih bisa membantu. Terima kasih, kata Xia Ruofei. Di dalam kendaraan komersial Mercedes-Benz, setelah Wang Qi menutup telepon, dia berkata kepada Feng Xiaoyi, kami orang Tiongkok memperhatikan sopan santun dan membalas, dan sekarang kami dapat dengan aman menerima pemikiran mereka. Feng Xiaoyi tersenyum dan berkata, Guru, Anda bijaksana. Wang Qi tersenyum tipis, lalu menghubungi Guo Qian dan Li Yufu. Tentu saja, mereka membicarakan masalah yang menyentuh hati ini. Segera mereka bertiga mencapai konsensus. Jika Xia Ruofei membutuhkan bimbingan teknis di masa depan, ketiganya akan berusaha sekuat tenaga. Termasuk koordinasi superkomputer, mereka juga akan berkomunikasi bersama. Bagaimanapun, setiap orang memiliki sumber daya yang berbeda, dan akan lebih mudah menyelesaikan sesuatu dengan menghubungi banyak pihak. Apalagi Guo Qian dan Li Yufu juga mendapat hadiah yang sama. Tentu saja, Wang Qi tidak akan membiarkan mereka duduk diam. Akan adil jika semua orang bekerja sama. Klub Taoyuan, Xia Ruofei kembali ke kotak. Zhao Yongjun memegang gelas anggur dan menyentuh Xia Ruofei. Keduanya minum segelas anggur bersama, lalu Zhao Yongjun tersenyum dan bertanya, Akademisi Wang ada hubungannya denganmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Saudara Zhao, hadiah yang kamu persiapkan terlalu mahal, dan hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya bersikap sopan. Zhao Yongjun berkata dengan nada meremehkan, bukankah dia seorang akademisi yang bermartabat di dunia? Apakah kamu masih berani menerima hadiah kecil ini? Xia Ruofei tertawa dan berkata, tetapi saudara Zhao memiliki segalanya untuk dilakukan, jadi itu sangat membantu saya. Oh, Zhao Yongjun tiba-tiba terlintas di benaknya, bagaimana menurutmu? Xia Ruofei menceritakan kembali apa yang baru saja dia sebut sebagai Wang Qi dan menceritakan kembali Zhao Yongjun, lalu berkata sambil tersenyum, saya ragu siapa yang dapat membantu kita dengan waktu komputer superkomputer ini. Akademisi Wang ini menawarkan untuk membantu kita. Masalah ini telah terpecahkan, dan jika kami memiliki pertanyaan teknis sebagai tindak lanjutnya, kami selalu dapat menanyakannya. Lihat, apakah hadiah ini berguna? Zhao Yongjun tersenyum dan berkata, masyarakat manusia. Semua orang digendong di kursi sedan. Akademisi Wang ini juga orang yang menarik. Karena dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda, saya pasti akan membalasnya pada waktunya. Xia Ruofei menuangkan segelas anggur dan mengangkat gelasnya dan berkata, Saudara Zhao, saya tidak
Akan mengucapkan terima kasih lagi, semuanya ada di dalam anggur. Haha, kakak yang baik. Zhao Yongjun berkata dengan berani, selamat. Dengan makanan dan minuman yang cukup, Xia Ruofei meminta staf untuk mengatur Song Rui dan orang lain yang sudah mabuk berat untuk beristirahat di kamar tamu, dan meminta mereka memiliki pengasuh khusus untuk mencegah bahaya mati lemas saat tidur. Kemudian dia berbicara dengan Zhao Yongjun, yang sudah mabuk selama 6-7 menit, dan kemudian dia membawa Song Wei dan Ling Qingsui kembali ke villa kecil di atas depan. Mu Sheng dan mereka berdua mencari kamar masing-masing dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Hanya Chen Xuan yang masih berada dalam cahaya ruang tamu, memegang laptopnya sambil membaca kode. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Ruofei, dan berkata, "Saudara Xia, kamu kembali." Baknya belum teratasi. Xia Ruofei bertanya, "Apa yang dimakan Yang Xincheng? Bagaimana Anda bisa menyelesaikan semuanya? Bagaimana jika Anda keluar dari perusahaan?" Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Tuan yang pasti tidak peduli dengan hal-hal spesifik ini. Alasan mengapa dia mengatur pekerjaan ini untuk saya terutama karena efisiensi saya relatif tinggi. Setelah saya meninggalkan perusahaan di masa depan, orang lain akan dapat melakukan tugas-tugas ini." Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Saya merasa proyek Taoyuan Mall ini telah menjadi obsesi Anda. Baiklah, Anda sibuk. Kami kembali ke kamar, dan Anda harus istirahat lebih awal." Chen Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya mengerti. Villa ini tidak besar, jadi kamarnya terbatas, dan ada begitu banyak orang saat ini, yang menyebabkan Xia Ruofei, Song Wei dan Ling Qingsui hanya menempati satu kamar." Di mata Chen Xuan dan yang lainnya, Song Wei dan Ling Qingsui keduanya adalah penganut Tao Xia Ruofei, dan tidak ada masalah jika ketiganya hidup bersama. Tapi Xia Ruofei tahu segalanya dengan baik, jadi dia siap untuk begadang malam ini. Mereka bertiga memasuki kamar tidur utama terbesar. Xia Ruofei melihat ke tempat tidur Simons yang besar dan terbatuk-batuk dan berkata, Wei, Qingsui, kamu di tempat tidur malam ini. Saya akan segera menulis arsitektur algoritma, mungkin saya boleh tidur." Ling Qingsui terkekeh dan berkata, "Begadang tidak baik untuk kesehatanmu. Lagi pula, kamu tidak terburu-buru, kenapa repot-repot menulis semalaman? Tidur saja bersama. Pokoknya, tempat tidur ini cukup besar." Song Wei tersipu, diam-diam mencubit lengan Qingsui, dan berbisik, "Kalian, kenapa berani mengatakan sesuatu?" Ling Qingsui terkikik dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Apakah dia benar-benar berani melakukan sesuatu pada kita?" Xia Ruofei berkata dengan tercengang, "Oke. Saya akui, kan. Kamu pergi mandi dan tidur dulu. Saya tidak mengantuk setelah minum, jadi saya hanya memilah beberapa pemikiran di siang hari." Ling Qingsui ingin menggoda Xia Ruofei, jadi Song Wei membawanya ke kamar tidur utama untuk mandi. Xia Ruofei duduk bersila di jendela, mengeluarkan laptop dari tempatnya, menstabilkan pikirannya, dan mulai menulis kode. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei mendengar suara derasnya air dari kamar mandi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ling Qingsui dan Song Wei benar-benar mandi bersama. Dia mengira keduanya hanya mandi di dalamnya, tapi dia tidak menyangka mereka akan bersama di kamar mandi. Dia secara alami sangat akrab dengan tubuh mereka berdua, jadi dia mau tidak mau mulai mengisi gambar di kamar mandi, dan tiba-tiba merasakan api jahat melonjak ke atas. Xia Ruofei dengan cepat menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu dengan paksa mengalihkan perhatiannya ke layar komputernya. Tapi semakin dia tidak mau mendengarkan, semakin banyak suara air yang masuk ke telinganya. Biksu bermartabat Xia Ruofei dari panggung jin dan akhirnya harus menutup sementara pendengarannya dengan vitalitasnya untuk menghilangkan suara yang memikat itu. Namun setelah beberapa saat, Song Wei dan Ling Qingsui keluar dari kamar mandi dan hampir membuat Xia Ruofei meludahkan darah. Keduanya mengenakan piyama sutra dengan bretel, memperlihatkan sosok indah mereka. Keduanya memiliki cincin penyimpan, diperkirakan membawa banyak rasa kantuk yang indah. Song Wei agak pemalu, tersipu dan menundukkan kepalanya, sementara Ling Qingsui dengan sengaja berjalan beberapa putaran di depan Xia Ruofei, lalu tersenyum dan berkata, "Ruofei, apakah kamu benar-benar tidak tidur? Lalu kita bisa istirahat." Ruofei memalingkan wajahnya, dan berkata sambil tersenyum masam, "Qingsui, berhentilah membuat masalah. Tidurlah."
Setelah akhirnya membujuk keduanya untuk tidur, Xia Ruofei duduk di jendela lagi dan mulai menulis kode. Namun, dua orang kepercayaannya tertidur tak jauh dari situ, dan mereka berpakaian begitu menarik. Bagaimana Xia Ruofei bisa tenang dengan mudah? Jika bukan karena takut salah paham, dia bahkan berpikir untuk menghabiskan waktu bersama Chen Xuan di ruang tamu. Suasana di sana cocok untuk petani kode. Xia Ruofei akhirnya menenangkan pikirannya secara perlahan dan lebih fokus pada arsitektur algoritma. Hari ini, setelah mendengarkan pertukaran pidato Wang Qi dan yang lainnya, terutama pada sesi diskusi bebas berikutnya, Xia Ruofei masih mendapatkan banyak inspirasi. Pengetahuan yang semula berada pada tataran teoritis juga menjembatani kesenjangan tersebut dengan praktik nyata. Dia mengubah banyak idenya sepanjang hari menjadi kode yang dapat dikenali dan dijalankan oleh superkomputer. Faktanya, proses logis dari cracking ini juga sangat sederhana. Langkah pertama adalah pengenalan gambar, untuk mengidentifikasi secara akurat setiap rangkaian pola floating point. Langkah selanjutnya adalah menghitung kemungkinan karakter Cina yang sesuai dengan setiap kumpulan pola floating point, dan menggabungkannya sesuai dengan pola floating point yang ada. Langkah ini hanya dapat dilakukan oleh superkomputer, kemungkinannya adalah bilangan astronomi, dan otak manusia adalah hal mendasar. Ini bukan untuk seumur hidup. Sedangkan untuk langkah ketiga, penting untuk membuat penilaian yang logis, menghilangkan jawaban-jawaban yang sama sekali tidak masuk akal tersebut, dan mengurutkannya berdasarkan kemungkinan penilaian. Pada langkah ini adalah level yang paling menantang, dan mesin itu sendiri tidak akan membuat penilaian, harus diberi logika penilaian. Inilah sebabnya mengapa Xia Ruofei ingin menemukan cukup banyak bahan Tiongkok kuno dan membangun database komparatif. Proses ini sederhana dan jelas, tetapi untuk benar-benar diterapkan, setiap langkah harus diimplementasikan dengan kode, yang tidak sesederhana itu. Dalam setiap proses, akan ada banyak sekali masalah yang perlu diselesaikan Xia Ruofei satu per satu. Dia secara bertahap tenggelam dalam dunia kode. Ketika logikanya menjadi lebih jelas dan semakin banyak masalah yang terpecahkan, Xia Ruofei merasa otaknya menjadi semakin aktif dan bersemangat. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 3 pagi. Agar tidak mempengaruhi istirahat Song Wei dan Ling Qingsui, Xia Ruofei sudah mematikan lampu di kamar. Song Wei membuka matanya dengan linglung, dan dia menoleh untuk melihat Xia Ruofei yang duduk di jendela masih mengetuk keyboard laptop dengan jarinya. Cahaya mikro dari layar komputer menunjukkan wajahnya yang sangat fokus. Song Wei yang mengantuk sempat linglung beberapa saat. Dia merasa bahwa penampilan terkonsentrasi Xia Ruofei sangat menawan, dan dia tampak sedikit terpesona dengan kepala dimiringkan. Pada saat ini, Xia Ruofei berhenti, meregangkan tubuh, dan kemudian mengeluarkan sebotol air lintan dari ruang Lingtu dan mengambil beberapa teguk. Song Wei pun segera membuang muka, wajahnya masih sedikit panas saat ini, karena dia sendiri merasa perilakunya barusan terlihat agak bodoh. Song Wei berpikir sejenak, dengan lembut mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Ketika Xia Ruofei mendengar gerakan itu, dia segera menoleh. Ketika dia melihat Song Wei, tanpa sadar dia mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Dia benar-benar lupa saat dia fokus pada pekerjaan, jadi dia melihat Song Wei dan mengira hari sudah subuh. Ternyata saat itu baru pukul 3, dan Xia Ruofei bertanya dengan cepat, "Wei Wei, kenapa kamu bangun jam segini? Apa aku membangunkanmu?" "Tidak," Song Wei berkata, "aku baru saja bermimpi dan kemudian bangun." Karena mereka takut membangunkan Ling Qingsui, mereka berdua berbicara dengan sangat pelan. "Oh, kalau begitu, tidurlah." Xia Ruofei berkata, "Ini masih pagi. Kamu bisa tidur selama beberapa jam. Jika Fei, atau..." Song Wei ragu-ragu dan berkata, "Atau kamu bisa pergi tidur dan tidur sebentar." Dia mengumpulkan keberanian untuk menyelesaikan perkataannya, wajahnya sudah merah, dan telinganya merah. Setelah bersama Xia Ruofei, Song Wei selalu memiliki sedikit hambatan psikologis, dan itu karena Ling Qingsui. Terlepas dari peluang dan kebetulan yang berkontribusi pada hubungan ini, fakta bahwa Song Wei tidak dapat melarikan diri adalah bahwa dia menjadi pacar Xia Ruofei setelah Xia Ruofei dan Ling Qingsui bersama. Oleh karena itu, setiap kali dia dan Ling Qingsui bersama Xia Ruofei, dia selalu secara sadar melemahkan rasa keberadaannya. Bahkan ketika dia sendirian dengan Xia Ruofei,
dia memiliki sedikit hambatan psikologis terhadap beberapa perilaku intim, dan dia membutuhkan bimbingan yang cermat dari Xia Ruofei. Hari ini, pertama kalinya mereka bertiga tinggal bersama dalam satu ruangan. Jadi Song Wei tidak bisa tidur pada awalnya, tapi dia tidak berani membuka matanya untuk melihat Xia Ruofei. Belakangan akhirnya saya tertidur dalam keadaan linglung, kualitas tidurnya kurang baik, saya bermimpi terus-menerus, dan baru saja saya bangun sepenuhnya. Namun, Song Wei melihat sosok Xia Ruofei duduk sendirian di jendela dan ekspresi fokus di wajahnya. Di tengah malam yang tenang ini, hatinya serasa meleleh, dan sepertinya ada penghalang yang tiba-tiba rusak. Ke atas, Xia Ruofei terkejut sesaat sebelum ragu-ragu, ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, aku tidak mengantuk. Tidurlah jika kamu tidak merasa mengantuk. Song Wei bersikeras, kamu masih sangat muda, jadi kamu ingin belajar dari para kultivator yang tidak makan atau minum bigu. Jadi, apa asyiknya hidup? Hei, tentu saja bukan. Xia Ruofei tersenyum datar, hari ini. King Sui dan aku sama-sama pacarmu, apa hubungannya? Song Wei berkata, lagi pula, aku hanya memintamu untuk pergi tidur, dan tidak mengatakan hal buruk padamu. Song Wei menahan rasa malunya dan menyelesaikan kata-katanya, dia wajahnya sudah terbakar seperti api. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi cemberut Song Wei Jiao. Dia memandang Ling Qingsui yang sedang tidur, dia ragu-ragu dan bertanya, jika Qingsui mengetahuinya besok. Song Wei melirik Xia Ruofei dan berkata, Qingsui tidak peduli. Apakah kamu belum mengenalnya? Xia Ruofei mengerang sebentar, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Aku benar-benar lelah, jadi aku akan tidur sebentar. Dalam hal ini, jika Xia Ruofei masih lalai, dia sebenarnya bukan laki-laki. Xia Ruofei tidak mandi lagi, tetapi langsung mengeluarkan satu set piyama dari ruang peta spiritual dan memakainya. Bagi praktisi setingkat Xia Ruofei, mereka pada dasarnya bebas debu, dan debu biasa tidak bisa mendekatinya. Dalam banyak kasus, mandi adalah kelambanan jangka panjang. Hari ini sudah sangat larut, jadi dia tidak akan mandi lagi, agar tidak membangunkan Ling Qingsui lagi. Song Wei terlalu tersipu ketika Xia Ruofei mengganti piyamanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kamu tidur di tengah. Aku akan datang ketika aku pergi ke kamar mandi. Xia Ruofei juga bersemangat, dan berkata dengan cepat, bagus. Bagus. Dia naik ke tempat tidur dengan hati-hati dan berbaring di samping Ling Qingsui. Bantal dan perlengkapan tidur di tempat tidur semuanya memiliki aroma yang samar. Xia Ruofei merasa segar dan bahagia setelah mencium aroma yang tajam. Segera Song Wei kembali ke tempat tidur. Dia memandang Xia Ruofei, lalu dengan lembut mengangkat selimut dan berbaring. Namun, tubuhnya sedikit kaku, terbaring di dekat tempat tidur tanpa bergerak. Xia Ruofei berkata dengan lembut, Wei Wei, berbaringlah sedikit. Hati-hati agar tidak terjatuh saat kamu tertidur dalam posisi itu. Oh, Song Wei menjawab dengan bingung, lalu menggerakkan tubuhnya ke dalam secara simbolis, tapi diperkirakan dia bergerak paling banyak beberapa sentimeter. Saat ini Ling Qingsui sedang tidur, dan Song Wei merasa seperti rusa. Meskipun saya telah berbagi tempat tidur dengan Xia Ruofei berkali-kali, ini adalah pertama kalinya 3 orang berbaring di tempat tidur bersama seperti hari ini. Melihat ini, Xia Ruofei mengulurkan tangan kanannya, melewati leher Song Wei, membungkus bahu Song Wei yang harum, dan menggerakkan tubuhnya sedikit ke dalam. Tubuh Song Wei sedikit gemetar, tapi dia tidak melakukan gerakan melawan apapun, dan menggerakkan tubuhnya sesuai dengan itu. Xia Ruofei juga tidak menarik lengannya, hanya bertumpu pada kepala Song Wei seperti ini. Postur ini memberi Song Wei rasa aman yang sangat kuat. Tentu saja posisi tidurnya terlihat hangat, jika orang biasa tidak mungkin bertahan semalaman, lengannya akan segera mati rasa. Xia Ruofei tentu saja tidak mengalami masalah seperti itu. Dia merangkul bahu harum Song Wei dan berbisik, Wei Wei, tidurlah. Ya, Song Wei berkata seperti nyamuk. Tentu saja, dia akan memiliki beberapa lamunan di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu bahwa Ling Qingsui ada di sisinya, Xia Ruofei pasti tidak akan terlalu kejam, tetapi hanya berbaring di samping Xia Ruofei, bagaimana mungkin jantungnya tidak berdebar sama sekali. Oleh karena itu, Song Wei tidak bisa tertidur dalam waktu yang lama,
sampai dia mendengar nafas Xia Ruofei menjadi lebih panjang, dan kemudian dia perlahan tertidur. Keesokan paginya, ketika Xia Ruofei bangun dari tidurnya, dia merasakan kaki besar dan panjang bertumpu di pangkuannya, dan di pelukannya ada Song Wei, yang meringkuk seperti anak kucing dan tidur dengan sangat nyenyak. Anda tidak perlu melihat Xia Ruofei untuk mengetahui bahwa kaki itu milik Ling Qingsui. Ling Qingsui tidak pernah tidur nyenyak, dan Xia Ruofei juga sangat jernih. Saat ini, Song Wei dan Ling Qingsui masih tertidur, dan Xia Ruofei juga tidak bergerak sama sekali. Di satu sisi, dia tidak ingin membangunkan mereka, dan ingin mereka tidur sebanyak mungkin. Di sisi lain, dia juga merasa dalam situasi seperti ini, sepertinya bukan ide yang baik untuk bangun terlebih dahulu. Bagi seorang kultivator inti emas, tampaknya tidak sulit untuk tetap tidak bergerak dan berpura-pura tidur. Tentu saja, di luar sudah subuh, jadi Song Wei dan Ling Qingsui tidak akan tidur terlalu lama. Toh, dulu keduanya punya rutinitas yang rutin. Yang satu harus masuk kelas dan yang satu lagi harus bekerja, sehingga jam biologisnya relatif masih normal. Sekitar pukul 8, Ling Qingsui bangun lebih dulu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia sedang tidur dan membalikkan badan dan meletakkan kakinya di tubuh Song Wei, tetapi dia segera menyadari aura familiar Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik rambutnya dan menggosok matanya, lalu mengeluarkan suara, berseru. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membangunkan Song Wei. Song Wei membuka matanya yang redup dan mengantuk, dan setelah melihat Ling Qingsui dengan cepat membuat gerakan diam, dan berkata dengan lembut, "Qingsui, jangan bangunkan dia tidak tidur sampai jam 3 tadi malam." Petik 2. Bagaimana situasinya? Ling Qingsui bertanya dengan lembut, "Mengapa orang ini tidur di antara kita?" Wajah Song Wei sedikit memerah dan berkata, "Saya terbangun di tengah malam dan melihat bahwa dia masih bekerja di depan komputer setelah jam 3, jadi saya membujuknya untuk pergi tidur dan istirahat sebentar. Itu tadi terlalu sulit untuk begadang semalaman." "Oh." Ling Qingsui memutar matanya dan bertanya, "Kamu membiarkan dia tidur di tengah?" Song Wei mengangguk dan bertanya, "Kalau tidak, menurutmu di mana dia tidur?" Ling Qingsui berubah pikiran dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, tapi aku tidur sangat nyenyak di malam hari. Bukankah orang ini melakukan hal buruk?" Song Wei tidak bisa menahan tangis atau tawa, dan berkata, "Qingsui, kamu bukan gadis tak berawak, apa kamu tidak tahu akal sehat kecil ini? Bahkan jika kamu tertidur, kamu bahkan tidak akan merasa bahwa Ruofei telah melakukan hal buruk. Terlebih lagi, pria itu sekuat sapi." Memikirkan hal ini, wajah Song Wei tidak bisa menahan sedikit panas. Melihat ini, Ling Qingsui tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, "Dia tidak melakukan hal buruk apapun, benar kan?" Song Wei tersipu dan berkata, "Gadis bodoh, tidakkah kamu merasakan apa yang dia lakukan?" "Bagaimana itu mungkin?" Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku akan merasakan. Maksudku, dia tidak akan mengganggumu saat aku tidur, kan?" Song Wei semakin tersipu ketika mendengar ini, dan berbisik, "Betapa berantakannya pikiranmu. Bagaimana kami bisa begitu absurd?" "Tentu saja tidak, tapi mungkin orang ini mungkin." Song Wei memandang Xia Ruofei yang masih tidur lagi, dan berkata sambil tersenyum. Song Wei berkata dengan malu-malu, "Tidak. Jangan pikirkan itu, dia sangat lelah tadi malam, dia tertidur ketika dia berbaring." "Oh." Ling Qingsui sedikit kecewa saat mendengar ini, "Saya pikir sesuatu yang menarik telah terjadi." Song Wei berkata dengan cepat, "Mari kita berhenti bicara di sini, agar tidak membangunkannya. Bangun dulu, bergeraklah dengan ringan." "Mengerti." Ling Qingsui mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu sangat baik pada pria ini." Meskipun Ling Qingsui berkata demikian, ketika dia benar-benar bangun, dia masih bertangan ringan. Keduanya bangun dari tempat tidur dengan hati-hati, dan hampir tidak ada suara atau getaran apapun yang menggerakkan Xia Ruofei yang berpura-pura tidur. Tentu saja, mustahil baginya untuk bangun sekarang. Karena dia berpura-pura tertidur, dia harus berpura-pura berada di tempatnya, jika tidak, dia akan terlihat oleh Song Wei dan Ling Qingsui. Apa yang akan terjadi pada keduanya ketika mereka malu dan marah? Terlalu mudah untuk diucapkan. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya menunggu mereka berdua pergi ke kamar mandi untuk mencuci,
dan ketika mereka hampir selesai, dia meregangkan pinggangnya dan berpura-pura baru saja bangun. Sambil mengusap matanya yang mengantuk, dia berbaring di kusen pintu kamar mandi dengan nada yang baru saja bangun bertanya, "Kalian bangun pagi-pagi sekali." Song Wei mendengar suara itu dan dengan cepat berbalik dan bertanya, "Ruo Fei, apakah kami baru saja membangunkanmu karena suara cuci muka kami?" Xia Ruofei menguap dan berkata, "Masih terlalu dini, aku harus bangun juga." Ling Qingsui menyeka wajahnya dengan handuk, dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah bangun, bersiaplah untuk sarapan." Mereka seharusnya mengantarkannya. Xia Ruofei tahu bahwa Mu Sheng dan yang lainnya tidak suka ikut bersenang-senang, terutama restoran di sisi lain clubhouse adalah orang-orang biasa di dunia sekuler. Jadi kemarin dia meminta Zhao Yongjun untuk mengatur seseorang untuk mengantarkan sarapan yang sudah disiapkan, pagi-pagi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Saya akan keluar setelah saya mencuci muka, kalian juga siap untuk bersiap." Sebenarnya tidak ada yang perlu dipersiapkan. Keduanya memiliki cincin penyimpanan, sehingga membawa satu set lengkap produk pembersih wajah dan perawatan kulit. Beberapa pakaian favorit mereka juga ikut dibawa. Jadi setelah mandi ambillah, lalu kenakan satu set pakaian. "Oke, tunggu beberapa menit untuk kami, itu akan segera selesai," kata Song Wei. Segera Song Wei dan Ling Qingsui menyelesaikan barang-barang mereka dan meninggalkan kamar mandi, mengganti pakaian Xia Ruofei untuk mencuci. Kemudian ketiganya meninggalkan kamar bersama dan pergi ke restoran villa di lantai 1 untuk sarapan. Semua orang diam-diam tidak membicarakan tentang tiga orang yang berbagi ranjang yang sama tadi malam, tetapi Xia Ruofei dapat merasakan bahwa suasana di antara ketiganya secara bertahap mengalami beberapa perubahan halus. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Xia Ruofei. Dia ingin hal seperti itu terjadi beberapa kali. Bahkan jika dia tidak bisa tidur bersama di masa depan, dia tidak akan selalu merasa seperti berjalan di atas es tipis ketika dia bersama dua orang kepercayaannya. Saat sarapan, Xia Ruofei menanyakan pendapat Mu Sheng dan yang lainnya dan bertanya apakah mereka akan tinggal di klub Taoyuan atau pergi ke halaman rumah. Karena menurut rencana, mereka mungkin akan tinggal di ibu kota beberapa hari lagi. Lagi pula, perpustakaan di sini penuh dengan semua jenis materi dan terbitan berkala, dan sumber dayanya relatif kaya, dan Wang Qi serta pakar dan profesor lainnya juga berada di ibu kota, sehingga pekerjaan kompilasi algoritma sebelumnya diselesaikan di ibu kota. Jika Anda mempunyai pertanyaan, carilah informasinya atau konsultasikan dengan ahlinya, akan relatif nyaman. Awalnya Xia Ruofei mengira Mu Sheng akan memilih untuk tinggal di Taoyuan Clubhouse. Lagi pula tempat ini lebih dekat dengan lingkungan sekte budidaya, pada dasarnya menginap di villa di atas depan mata, Anda bisa berlatih 24 jam sehari, namun konsentrasi auranya pasti tidak bisa dibandingkan dengan sekte-sekte teratas tersebut. Halamannya sepi, tetapi lingkungan budidayanya tidak sebaik ini. Dia tidak menyangka Mu Sheng dan Liu Manxia memilih untuk kembali ke halaman bersama. Menurut mereka, lingkungan halaman rumah lebih sesuai dengan keinginan mereka, dan rasanya tidak biasa tinggal di villa modern ini. Kalau soal budidaya, ini hanya kunjungan singkat saja, cukup gunakan kristal roh untuk 1 atau 2 jam budidaya setiap hari. Xia Ruofei tentu saja menghormati pendapat Mu Sheng, belum lagi jika Anda tinggal di halaman, akan lebih dekat dan nyaman untuk pergi ke Perpustakaan Nasional atau Universitas Beijing. Oleh karena itu, Xia Ruofei menghubungi Zhao Yongjun dan memintanya untuk mengatur 2 kendaraan komersial, ditambah elfanya, dan 3 kendaraan bersama sekelompok orang meninggalkan klub Taoyuan dan kembali ke halaman Liu Haihutong di kota. Xia Ruofei akan pergi ke perpustakaan. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mengambil cukup banyak bahan Tiongkok kuno. Dia membawa hard disk seluler. Selama ada materi versi elektronik, dia berencana untuk menyalinnya kembali untuk memperbaiki database. Dokumen elektronik di perpustakaan besar juga disediakan salinannya, tetapi diperlukan biaya tertentu. Tentu saja, Xia Ruofei tidak peduli dengan sedikit biaya, apalagi membayar untuk pengetahuan, itu adalah hal yang biasa. Chen Xuan ingin terus mengerjakan kode proyek Mal Taoyuan, jadi Xia Ruofei membiarkannya tinggal di halaman, dan dia membawa Song Wei dan Ling Qingsui ke Perpustakaan Nasional.
Dia pada dasarnya membawa Song Wei dan Ling Qingsui kemanapun dia pergi akhir-akhir ini, terutama untuk alasan keamanan. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk mempercayai Mu Sheng, Liu Manxia, dan yang lainnya tanpa syarat, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa Song Wei dan Ling Qingsui adalah penganut Taonya, dan kedua gadis itu, dalam arti tertentu, adalah kelemahannya. Jika benar-benar tidak dapat diprediksi, apalagi biksu inti emas jangka menengah seperti Mu Sheng dan Liu Manxia, bahkan Chen Xuan pun cukup untuk dengan mudah menaklukkan Song Wei dan Ling Qingsui sendirian. Meskipun ini adalah peristiwa ekstrim dengan kemungkinan kecil, Xia Ruofei tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Dia merasa tidak bisa terlalu berhati-hati jika menyangkut keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dan Song Wei dan Ling Qingsui tidak merasa bosan sama sekali. Xia Ruofei dan mereka selalu bersama. Selama waktu ini, semua orang bersama hampir kapan saja, bahkan jika suatu hari bersama Xia Ruofei di perpustakaan, keduanya merasa bahwa manisnya semanis-manisnya. Xia Ruofei tinggal di perpustakaan nasional sepanjang hari. Dia menyalin sejumlah besar artikel kuno, dan dia fokus mengumpulkan dokumen dari periode pra-Qin. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa tatanan naga telah muncul di dunia budidaya kuno, sehingga kata-kata zaman secara alami lebih berharga. Setelah kembali dari perpustakaan ke halaman, Xia Ruofei mulai berkelahi di malam hari. Struktur algoritmenya sangat jelas, dan yang tersisa hanyalah mengisi kode yang sempurna. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada database untuk perbandingan. Basis data ini juga sangat penting. Dapat memberikan standar acuan bagi komputer, sehingga komputer dapat menyusun kombinasi jawaban yang paling mungkin benar berdasarkan kewajaran. Hari ini Xia Ruofei benar-benar begadang sepanjang malam, dia sibuk di depan komputer hampir tanpa henti. Dan dia tidak berhenti setelah fajar. Setelah sarapan sederhana, dia segera kembali bekerja. Jika dia bukan seorang kultivator tetapi orang biasa, intensitas pekerjaan seperti ini, saya khawatir dia akan mudah mati mendadak jika dia tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Chen Xuan juga sedikit kewalahan. Dia untuk sementara waktu mengesampingkan pekerjaannya di perusahaan Taoyuan dan datang untuk membantu Xia Ruofei. Xia Ruofei memfokuskan energinya pada database penting itu, dan Chen Xuan mulai membantu mengisi dan meningkatkan seluruh algoritma berdasarkan struktur algoritma yang telah dilakukan Xia Ruofei. Untuk sementara waktu, suasana akademis Liu Hai Hutong Shiheyuan sangat kuat. Tentu saja, suasana akademis ini terbatas pada antara Xia Ruofei dan Chen Xuan, dan diskusi intens antara keduanya tidak diragukan lagi merupakan buku surgawi bagi orang lain. Setelah 3 hari kerja keras, Xia Ruofei dan Chen Xuan akhirnya menyelesaikan kode algoritma ini. Terdengar bahwa Xia Ruofei dan Chen Xuan telah selesai menulis algoritma, dan Mu Sheng serta yang lainnya juga berkumpul. Tapi termasuk Song Weiling dan Qingsui, semua orang sebenarnya tidak bisa memahami kode padat di layar. Mu Sheng bertanya dengan ragu-ragu, "Adik Xia, bisakah kamu memecahkan rahasia token itu dengan ini?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini sangat sederhana. Pertama-tama, algoritma ini dan Brother Chen perlu diperiksa lebih lanjut, setidaknya untuk memastikan bahwa ada masalah besar. Selain itu, perlu dijalankan di superkomputer. Untuk menyelesaikan cracking, omong-omong tentang ini, Chen Xuan berkata, Saudara Xia, haruskah saya dapat menghubungi waktu superkomputer sekarang?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tidak apa-apa untuk mengonfirmasinya terlebih dahulu. Mari kita periksa algoritmenya lagi, dan mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Jika seorang programmer biasa menghadapi algoritma yang rumit, tidak mungkin untuk memeriksanya dalam 1 atau 2 hari. Tidak mungkin bagi seorang programmer biasa untuk menulis kumpulan algoritma ini dalam waktu sesingkat itu." Tapi Xia Ruofei dan Chen Xuan secara alami berbeda. 1 hingga 2 hari sudah cukup bagi mereka. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Wang Qi dan memutar nomornya. Setelah telepon berdering beberapa kali, Wang Qi menjawabnya. Dia tersenyum tulus dan berkata, "Tuan Xia, apakah Anda mencari saya untuk mendiskusikan masalah atau waktu superkomputer?" Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Akademisi Wang ini memiliki kepribadian yang ceria, dan pidatonya lugas.
Dia berkata, Akademisi Wang, saya benar-benar ingin merepotkan Anda untuk menghubungi saya, dapatkah saya membantu Anda menemukan waktu superkomputer? Wang Qi berkata sambil tersenyum, saya selalu sangat memperhatikan urusan Anda. Saya telah membantu Anda menghubungi Anda hari ini. Omong-omong, Anda beruntung. Awalnya saya berpikir jika saya bisa berkoordinasi dengan Tianhe nomor 1 atau waktu Tianhe 2 cukup bagus daripada yang kuduga. Oh. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya dan bertanya, mungkinkah itu kekuatan Tuhan Cahaya Danau Taihu? Haha, Presiden Xia sangat pintar, coba tebak. Wang Qi berkata sambil tersenyum, saya hanya perlu pergi ke kota Xinwu untuk menggunakan cahaya Shenwei Taihu. Saya ingin tahu apakah ini merepotkan Presiden Xia. Nyaman, tentu saja nyaman, Xia Ruofei berkata dengan cepat. Shenwei Taihu Ziguang adalah superkomputer top Tiongkok, peringkat 3 teratas di dunia. Superkomputer ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Teknologi Rekayasa Komputer Paralel Nasional dan dipasang di Pusat Superkomputer Nasional Xinwu, sehingga Wang Qi mengatakan untuk menggunakan cahaya danau Shenwei Taihu untuk pergi ke kota Xinwu. Dari sudut pandang Xia Ruofei, wajar jika berharap performanya akan luar biasa. Dan cahaya Shenwei Taihu jelas merupakan pilihan terbaik. Tahukah Anda, superkomputer ini menyelesaikan tugas perhitungan yang hanya bisa diselesaikan oleh Tianhe 2 dalam waktu lebih dari 20 jam hanya dalam 4 jam dalam pengujian program benchmark superkomputer. Artinya kecepatan komputasinya benar-benar lebih baik dibandingkan superkomputer Tianhe 2 sebelumnya. Xia Ruofei dengan cepat bertanya lagi, Akademisi Wang, haruskah pengaturan waktu mesin Shenwei Taihu Lite menjadi sangat gugup? Bisakah itu benar-benar dibebaskan untuk kita gunakan? Wang Qi ** langsung menjawab kata-kata Xia Ruofei, tapi malah bertanya, berapa lama Anda akan menggunakannya? Xia Ruofei mengerang sejenak, dan menghitung dalam hati, dia tidak pernah berpikir untuk memiliki kesempatan untuk menggunakan cahaya danau Shenwei Taihu sebelumnya, jadi dia memperkirakan waktunya sama sekali. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berkata, yang terbaik adalah memiliki 10 jam, jika tidak cukup, 8 jam juga baik-baik saja. Hah, Wang Qi berseru, barangmu, apakah perhitungannya begitu besar? Apakah sulit untuk berkoordinasi? Xia Ruofei bertanya, ini benar-benar tidak berhasil, ayo kita kembali dan mencari yang terbaik kedua. Seharusnya tidak ada masalah, Wang Qi berkata, tetapi saya harus menunggu hingga 3 hari kemudian. Saya akan memberi tahu Anda setelah saya mengonfirmasi waktu penggunaan. Spesifiknya, selain itu, saya akan menemani Anda ke Xinwu saat itu. Tidak cukup, saya akan membantu Anda berkoordinasi di tempat. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terharu ketika dia mendengar kata-kata itu, bantuan Wang Qi sedikit besar. Bagaimana jika waktunya tidak cukup dan algoritma yang mereka tulis hanya berjalan setengahnya? Jika Wang Qi ikut dengannya, masalah ini akan terselesaikan. Demi wajahnya, dia masih bisa melakukannya setelah beberapa saat. Terima kasih banyak, Xia Ruofei berkata dengan tulus, Akademisi Wang, kami akan menyelesaikan masalah transportasi, asrama dan penginapan. Anda hanya perlu memberitahu saya waktu spesifiknya. Oke, Wang Qi berkata sambil tersenyum, Presiden Xia tidak perlu menganggapnya terlalu serius, saya sudah ada urusan di Wu Supercomputing Center yang baru, jadi saya bisa membantu Anda mengkoordinasikan berbagai hal pada saat mesin sedang berjalan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Anda telah banyak membantu kami. Terima kasih banyak. Wang Qi berusaha keras untuk membantu Xia Ruofei, tentu saja, bukan hanya karena kartu nilai yang disimpan klub 3 Yuan Tao Yuan, dia adalah seorang akademisi, tetapi juga karena 3 Yuan untuk membantu dengan sangat keras, terutama karena Wang Qi melihat beberapa detail. Apa yang berbeda dengan Xia Ruofei, rincian ini termasuk pemimpin yang mengundangnya ke pertemuan pertukaran beberapa hari yang lalu, dan sikap Zhao Yongjun, Song Rui, dan lainnya terhadap Xia Ruofei, dan seterusnya. Wang Qi merasa bahwa upaya Xia Ruofei untuk mendapatkan teman baik sepadan, jadi dia akan melakukan tindakan seperti itu. Kalau tidak, apalagi kartu nilai tersimpan, meskipun itu adalah kartu keanggotaan resmi klub Tao Yuan, ini bukan kebutuhan yang kaku bagi orang lain, pasti sangat antusias. Sama-sama, Wang Qi berkata sambil tersenyum,
Aku akan memberitahumu jika aku punya berita. Bersiaplah. Oke, kata Xia Ruofei. Setelah Wang Qi menutup telepon, Xia Ruofei memberitahu Chen Xuan dan yang lainnya tentang situasinya, dan semua orang sangat senang. Dengan 3 hari tersisa, Xia Ruofei dan Chen Xuan tentu saja tidak perlu terlalu mendesak. Mereka dapat dengan mudah memeriksa program algoritma, dan bahkan mencoba menjalankannya dengan sampel kecil di lingkungan komputer rumah untuk memeriksa apakah algoritma tersebut memiliki logika yang jelas. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga menelepon dan meminta awak jet bisnis Taoyuan bersiap untuk terbang ke Beijing dalam 3 hari, dan pada saat yang sama mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk rute dari Beijing ke kota Xinwu. Wang Qi menemaninya ke pusat superkomputer Xinwu, jadi Xia Ruofei dan rombongannya tentu saja tidak bisa naik kapal terbang. Apalagi Wang Qi Ji juga bertubuh besar, jadi tentunya dia harus bepergian senyaman mungkin. Saat ini, jet pribadi mewah sangat berguna.